Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, kalau dicabut yang satu bisa salah cabut, bisa hancur yang lainnya. Jadi ini juga menjadi kenyataan bahwa Tuhan izinkan supaya dosa pun bisa benar-benar matang, sehingga Tuhan bisa sabit pada akhirnya. Ketika kita membuat orang lain direndahkan agar kita terlihat lebih tinggi, sebenarnya kita yang ada di posisi yang paling rendah. Sama seperti Lucifer, apa yang dikatakan? Semua dikatakan Allah itu tiran, Allah itu diktator, Allah itu tidak ada kasih. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pekan ini adalah pekan pertama atau pelajaran pertama dari triwulan yang baru, triwulan terakhir di tahun 2022, dan kembali kami senang untuk berbagi dengan pemirsa sekalian. Jadi bagi teman-teman, sahabat yang rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama-sama dengan kami akan mengirimkan buku Sekolah Sahabat seperti yang saya pegang saat ini kepada saudara-saudara semua. Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini secara gratis. Baik, kita sudah bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di studio untuk berdiskusi bersama. Ada Pendeta Jesli, Shalom Pak Pendeta. Ada Bang Edmund Situmorang, Shalom. Shalom, shalom Pak Pemirsa, Tuhan memberkati. Ada Pendeta Brian, Shalom. Shalom. Shalom pemirsa di rumah. Dan juga Pendeta Leroy Pakpahan. Shalom Ya, Pak Pendeta. shalom semuanya. Oke. Saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, apakah teman-teman suka dengan sesuatu yang berbau genre misteri? Mau itu buku atau film atau dokumenter atau games atau apapun yang berbau misteri. Dan kenapa? Suka atau tidak? Oke. Kalau dari saya mungkin saya agak kurang suka yang berbau misteri ya. Soalnya salah satunya saya di misteri kebanyakan kalau di film ada sedikit bagian jump scare dan saya nggak suka bagian jump scare. Dan kalau atau memang mungkin saya orangnya lebih suka ke genre yang action, makanya saya nggak terlalu suka misteri. Itu salah satu alasan. Jadi, iya, memang nggak ada minat. Kalau bau misteri, malas langsung di skip. Oke. Helen, Kak Yola. Jadi saya termasuk suka karena membuat saya penasaran dengan film ataupun game ya yang ada itu, membuat kita itu penasaran sehingga membuat rasa ingin tahu kita semakin apa sih? Kenapa sih bisa begini? Apa sih yang harus ini film atau gamenya yang harus dilakukan supaya ada hal yang dapat terpenuhi di sana ya, atau rasa penasaran kita itu bisa diketahui. Oke. Bang Edmund? Ya, saya kalau membaca sesuatu, membaca buku atau apa, saya penasaran orangnya. Saya selalu kenapa saya pertanyakan. Tapi kalau nonton, saya nggak suka misteri. Kenapa?
Karena akhirnya selalu jelek. Oke. Akhirnya selalu ngegantung atau Oke. akhirnya selalu nggak jelas gitu loh. Makanya saya nggak suka. Berarti suka yang akhirnya jelas, Bang? Ya saya senangnya saya jelas gitu. Hidup saya selalu udah nggak jelas. Oke, thank you. Kerinduan. Akhir jelas. Pendeta? Ya, I was fanatic of it. Fanatik? Ya, was ya. Saya bilang was. Oke. Ya sekarang sudah nggak lagi kan. Bukan karena saya nggak tertarik ya. Karena gini, ini olah pikir ya. Tapi saya akan making guess ya. Jadi kalau itu bersama dengan anak-anak kita nonton, saya sudah bikin langsung tebak-tebakan ya. Pasti gini. Creative mind ya, kita building something. Nah, tapi seperti yang Pastor Jesli tadi katakan, memang kalau ada horor-horornya saya paling malas kan. Nah, ini apaan sih gitu ya. Ada settingnya. Tapi misteri itu melatih pikirannya. Melatih pikiran. Ya, tapi jangan hanya ngikutin aja gitu. Tapi kita udah bikin guessing. Kelihatannya nanti seperti ini, kelihatan seperti ini. Karena ya seperti Amsal katakan, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja adalah mengungkapkan sesuatu. Itu nature kita. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Salah satu saya pernah dengar seorang katakan salah satu syarat Allah itu Allah adalah kemisteriannya. Karena kalau kita sebagai manusia, sebagai ciptaan tahu sudah tidak misteri lagi, apa berarti kita sama dong istilahnya kan? Tidak sebanding gitu. Dan pada pekan ini kita akan belajar misteri. Sepanjang triwulan misteri kematian, hampir mati, dan juga harapan masa depan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pelajaran pertama dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Ayat hafalan yang terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kami undang Bang Edmund untuk berdoa. Mari kita satukan hati pikiran kita, pandang pada Yesus. Tuhan, pencipta kami. Kami datang kepadamu menyadari bahwa kami manusia yang fana, penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam kemurahan-Mu, berikan kami ya Tuhan, Roh Kudus yang menyanggupkan kami mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan mengenal Engkau, kami boleh mengasihi Engkau. Kami boleh hidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Amin. Amin. Bicara mengenai kematian, sepertinya penulis Sekolah Sabat kita ingin flashback kepada awal di mana kematian itu ada, atau penyebab dari kenapa ada kematian. Karena Allah sebenarnya menempatkan kekekalan di dalam hidup kita. Dan Tuhan menciptakan manusia itu untuk hidup kekal. Tapi karena dosa merusak kekekalan itu. Dan mungkin juga kalau Tuhan membiarkan kekekalan itu, dosa itu ada kekal, wah sangat menderita sekali ya orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya. Karena kekekalan itu, dosa itu harus ada ujungnya, harus ada kematiannya, supaya tidak terus-menerus kekal. Kita belajar pada pelajaran pertama mengenai pemberontakan di alam semesta yang sempurna, dan seringkali kita melihat dan kita mencari tahu, tetapi dengan keterbatasan manusia itu adalah misteri. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari dan apa yang bisa kita dapatkan untuk harapan? Karena kan pelajaran kita bukan cuma tentang kematian dan hampir mati, tapi juga harapan masa depan. Kalau dari teman-teman semua, mungkin ada yang bisa memberikan sekilas mengenai pelajaran pekan ini. Oke, pelajaran pekan ini kita belajar bagaimana sebuah
karya yang begitu baik yang Allah ciptakan, begitu indah, tatanan yang selaras, yang begitu cantik, ketika Dia menjadikan alam semesta ini, dan Dia mengisinya dengan begitu mulia. Semua seperti begitu sangat indah. Sampai Tuhan katakan sungguh amat baik. Tetapi dengan keselarasan itu, dengan kasih yang begitu dalam yang Tuhan tunjukkan, ada sesuatu hal yang terjadi di sana, yang bahkan kalau kita baca di Alkitab, baca Roh Nubuat, dikatakan bahkan kita tidak tahu dari mana asalnya itu. Dari sesuatu yang sempurna. Dari sesuatu yang sempurna, tapi dari dalam hatinya muncul sebuah sifat kesombongan di mana ada pemberontakan di sana. Tetapi itulah kasih sayang Tuhan. Di pelajaran ini kita akan belajar, walaupun itu muncul, tetapi kasih sayang Tuhan, cinta kasih-Nya tetap menjadi bagian dari umat-umatnya. Tadi Yola ada mention sedikit mengenai betapa tadi spesifiknya kekekalan. Kalau kita pikir-pikir, kekekalan tanpa Tuhan tidak ada artinya. Artinya kekekalan, bahkan kalau kita melihat dalam konteksnya, manusia itu berhenti menjadi kekal saat kapan? Saat dia tidak memakan buah kehidupan. Artinya nanti pun waktu kita balik ke dalam surga, kita akan makan lagi buah dari pohon kehidupan. Artinya, kehidupan itu datang hanya dari Allah. Dan keberadaan kita oleh karena Allah. Nah, pada saat kita melihat cerita ini, di mana setan memutuskan, ya Lucifer ya, memutuskan untuk memisahkan dirinya dari Allah, apa yang terjadi? Kekekalan yang tidak ada artinya bagi dia. Sebuah kehancuran di dalam kehidupannya. Yang tadinya malaikat terang menjadi gelap, ya kan? Yang tadinya baik menjadi jahat. Ya, ini adalah misteri yang disebutkan dalam 2 Tesalonika berapa itu? 2 Tesalonika 2 ayat 17 ya, misteri kejahatan. Kejahatan itu tidak pernah dalam ancang-ancang atau rencana Tuhan, tapi terjadi oleh karena tadi memisahkan diri dari Tuhan. Adam dan Hawa pun jatuh oleh karena mereka memisahkan diri dari Tuhan. Mereka terlepas jauh dari Tuhan. Jadi pada saat kita jauh, lepas dari Tuhan, di sanalah kita melihat kehancuran. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Jadi pelajaran kita di pekan ini tentang pemberontakan di alam semesta yang sempurna, itu tentunya menjadi misteri ya. Siapa yang memberontak? Dan bagaimana ia memberontak? Dan penulis Sekolah Sabat menuliskan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Taman Eden, Adam dan Hawa. Tetapi di sana kalau kita menelusuri, sudah ada ular. Nah, kalau kitab Kejadian menuliskan awal mula kejahatan itu dari Taman Eden, tetapi ada ular yang pada dasarnya kita tidak tahu kejahatan itu dari mana sebenarnya. Dari ular ini kita dapat melihat sebelumnya kejahatan itu sudah ada. Dan Neta Jesli dan teman kita telah menjelaskan bahwa ada satu oknum yang telah memulai akan pemberontakan. Siapa itu? Lucifer. Nah, saya sering menonton berita dan saya menyimak akan perkataan Bang Napi ya. Kejahatan tidak terjadi karena ada rencana. Tapi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Lucifer melihat ada kesempatan di sana, di mana dia merasakan akan perasaan yang tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan telah berikan. Bang Edmund telah mengatakan telah diberikan kekekalan, tetapi dia tidak merasa cukup. Dia telah diberikan ketenaran, pemimpin, pemandu, pujian di sorga, tetapi dia apa? Tidak merasa puas di sana. Jadi di sini kita akan belajar. Kita akan melihat asal mula dari kejahatan atau dosa itu dan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kita akan selidiki bersama. Baik, terima kasih Pendeta Brian. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Allah adalah kasih dan pada hakikatnya kasih tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri. Kasih harus diungkapkan. Ketika kita mempelajari pelajaran hari Minggu dikatakan di sini kasih Allah dibagi secara internal di antara 3 pribadi ketuhanan. Allah adalah kasih dan juga secara eksternal bagaimana Allah mengekspresikan cintanya dengan ciptaan, yaitu menciptakan dunia ini dengan segala isinya termasuk manusia. Apa yang Allah buat semuanya adalah kasih. Baik ciptaan, penebusan, dan bahkan penghakimannya. Mungkin Pendeta Leroy bisa jelaskan sedikit mengenai kasih internal itu. Tadi kita sempat bicara sedikit sebelum on air ini. Gimana sih Pendeta? Iya, memang itu di pelajaran kita ini kan lebih dijelaskan kepada yang eksternal ya. Tapi kita bicara di internal. Di internal ini karena kan problem kita, termasuk Kristen juga banyak di blame mengenai artinya sebagai paham yang punya banyak Allah gitu ya. Tapi kita bisa jelaskan Trinitas itu atau Trinity itu ya walaupun ini istilah tidak terdapat dalam kitab melalui ini. Allah adalah kasih dan kata adalah di situ itu time aspeknya itu timeless. Artinya sebelum waktu ada Allah itu sudah kasih. Nah, ketika disebutkan Allah adalah kasih, pernah dia sendiri, katakanlah begitu ya, bahwa yang lain itu bukan eternal, berarti kan Allah pernah tidak kasih kan? Karena dia cuma sendiri dan tidak ada yang lain. Itu ciptaan belum ada, hanya yang pencipta yang ada. Tapi yang diciptakan belum ada, dan dia sendiri. Jadi sendiri itu tidak bisa dibilang kasih, tidak bisa. Harus ada artinya objek, kepada siapa, dengan siapa dia artinya ekspresikan kasih itu kan. Itulah sebabnya kealahan berdasarkan Alkitab itu adalah Trinity. Kira-kira begitu. Ya, itu bisa ditopang dengan cara seperti itu. Jadi kita bisa jelaskan Trinitas itu melalui konsep Allah adalah kasih. Baik. Ya. Nah, salah satu syarat juga Allah adalah kasih adalah kehendak bebas ya Pendeta ya. Yes, Karena tidak mungkin kalau manusia tidak diberikan kebebasan untuk memilih, dia jadi seperti robot yang tidak bisa memilih kecuali memilih Tuhan. Sedangkan Allah ingin bahwa ciptaannya mengasihi dia dengan pilihan mereka sendiri. Namun ada ciptaannya yang melenceng sedikit ya Pendeta. Dimulai dengan Lucifer, putra fajar, yang kita sudah baca di ayat hafalan kita. Di situ dikatakan bintang timur, putra fajar, yang adalah kerub, penjaga kerub di tahta Allah. Dan mengapa, ini mungkin misteri terbesar alam semesta adalah mengapa di tengah-tengah lingkungan yang suci, ciptaan yang suci, Lucifer bisa mempunyai kesombongan di dalam hatinya dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Namun apa sih yang bisa kita pelajari dari jatuhnya Lucifer ini, Bang Edmund? Ya, ini adalah misteri ya dari kebebasan tadi. Love to be loved, they must be able to choose not to love. Ngerti maksudnya? Jadi ini bagi orang yang udah sakit hati banyak nih, kita harus mengizinkan orang itu memilih kan, milih kita apa enggak gitu loh. Jadi ini adalah salah satu yang penting bagi kita untuk mengerti bahwa kasih Tuhan itu sebegitu besar. Sampai dia izinkan ciptaannya itu untuk tidak mengasihi dia balik pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu adalah kasih terbesar itu. Bentuk suatu ungkapan kasih yang luar biasa tidak bisa kita mengerti. Tapi pada akhirnya pilihan tersebut kan memilih. Pada saat dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan bilang, tidak mengasihi Tuhan kembali, dan menghancurkan dirinya pada akhirnya, itu tetap adalah pilihan. Tapi tak selalu memiliki maksudnya. cinta tak selalu memiliki, betul Pendeta. Jadi itu adalah salah satu yang sakit sebetulnya. Tapi di situ pun Tuhan kan tidak tinggal diam. Amin. Artinya Tuhan tidak membiarkan itu terjadi hanya sekedar karena dia salah memilih, karena dia mungkin di dalam Tuhan terus-menerus
mencoba membalikan Lucifer untuk bertobat, terus-menerus mengambil hati Lucifer untuk kembali lagi kepada Dia. Begitu pula juga dengan Adam dan Hawa, ya kan? Pada saat pilihan-pilihan mereka tidak selaras dengan apa yang Tuhan maksudkan, yang terbaik bagi mereka, Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan pada akhirnya kita menyadari bahwa kematian Allah tersebut sendiri yang menjadi akibat karena kasih tadi. Ya, untuk menyelamatkan mereka Tuhan harus mati demi selamat mereka. Ini adalah again the mystery of love. Kenapa Tuhan kasih begitu besar? Ini yang pencipta, ya bisa aja dia ciptakan, gue ciptakan lagi Lucifer yang baru dengan mudahnya. Tapi kasih itu memutuskan bahwa saya akan mengasihi Anda walaupun Anda tidak mengasihi saya. Saya akan mengasihi Anda walaupun Anda membenci saya. Saya akan mengasihi Anda. Ini kasih orang tua, pendeta. Saya belum jadi orang tua, tapi saya melihat mama saya, bapak saya itu, saya bandel waktu kecil. Jadi saya tahu persis. Itu gimana orang tua saya bisa sayang sama saya yang jahat begitu gitu. Jadi ya ini pembelajaran bagi saya. Nah mungkin tadi yang seperti Bang Edmund bilang, ada pertanyaan banyak orang. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja cut Lucifer di situ? Kenapa dibiarin selama itu dan dia bisa sampai menggoda manusia, bahkan sampai manusianya pun jatuh, sampai penderitaannya terlalu panjang sekali. Karena itu kasih itu. Karena kasih itu ya, balik lagi kita ya. Tapi ada penjelasan yang baik oleh Yesus. Waktu Yesus ditanya, ya Tuhan kenapa ada kejahatan, kenapa ada ini? Yesus menjawab, ada lalang dengan gandum bertumbuh. Dia bilang, kalau lalang sama gandum, kita lihat, ada lalang. Karena dia masih kecil, kalau dia cabut, ini kan lalang sama gandum mirip. Nggak ada bedanya kalau masih muda. Tapi kalau sudah berisi dia, sudah mulai tua, lalang itu sombong. Berdiri terus dia. Sedangkan gandum karena dia udah berisi semakin merunduk, ya kan? Nah baru ketahuan yang mana gitu loh. Tapi kalau dia masih muda, kalau dicabut dua-duanya, kalau dicabut yang satu bisa salah cabut, bisa hancur yang lainnya. Jadi ini juga menjadi kenyataan bahwa Tuhan izinkan supaya dosa pun bisa benar-benar matang sehingga Tuhan bisa sabit pada akhirnya. Dan bisa disolid itu hanya di waktu hari penyabitan. Bisa diketahui hanya di sana. Dan lagi pula manusia itu atau Lucifer itu adalah moral being kan. Iya. Jadi moral being ini ada bedanya ini. Itu dalam bahasanya ya itu disebut itu eternal. Karena kan rencananya mau dibikin immortal toh. Nah kalau sekiranya dihentikan berarti terbuktilah seperti yang dijelaskan tadi lo Bro Edmundnya bahwa terbuktilah bahwa Allah itu tiran. Dia tidak mau perbedaan. Jangan main-main dengan saya gitu. Tapi justru dibiarkan sampai pada akhirnya dosa itu matang terlihat. Ya walaupun sepertinya semuanya korban kan. Jadi sama seperti ya pelajaran terakhir yang saya sebutkan tadi, orang yang makan nangka sayang kena getahnya gitu ya, seperti gitu ya. Tapi that's the thing. Jadi ini dosa ini luar biasa supaya bukan hanya manusia yang di bumi ini yang belajar, tapi alam semesta belajar bahwa dosa itu disharmoni. Jangan pernah pilih ke situ, jangan. Jadi kita perlu belajar toh. Kan tadinya kan ya rasa-rasa nggak ketahu kan, nggak belajar gitu. Setelah belajar, diharapkan ini tidak akan pernah terjadi lagi dosa ini. Ya. Oke. Nah, pelajaran hari Selasa ini Lucifer banget nih ya. Rasa tidak bersyukur yang misterius. Istilahnya dia sudah, kalau kita bisa katakan nomor 2-nya lah ya. Dia di samping tahta Allah, dia penjaga kerubim yang pemimpin malaikat-malaikat. Tetapi dia tidak puas, tidak bersyukur, yang kita tidak tahu kenapa, tapi ada rasa itu. Dan gimana sih, apa sih yang kita bisa pelajari dari rasa tidak bersyukur dalam hidup kita? Oke. Jadi dari Lucifer ini kita belajar itu tuh jangan sombong. Jangan sombong. Ada istilahnya, sombong adalah awal dari kegagalan. Dan kedua, kita harus selalu bersyukur. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak rasa bersyukur, pasti kita akan mau yang lebih. Kita akan mau dapat sepeda, motor lewat mau motor, dapat motor, mobil lewat ingin mobil. Jadi melalui
kisah dari Lucifer ini, kita harus belajar. Pertama, kita tidak boleh sombong dan kita harus bersyukur. Dan yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara bahwa Lucifer itu pintar. Kalau dia tidak bisa menuntun orang kepada kejahatan, dia akan menuntun orang kepada sebaliknya. Dia akan membuat menuntun orang itu kepada kesombongan, merasa diri lebih benar daripada orang lain, sehingga disitulah dia akan membuat orang itu jatuh. Terima kasih. Jadi kalau orang merasa benar di gereja lebih dari yang lain, dia sudah menggambarkan Lucifer lah ya. Jangan menghakimi, Bang. Oh iya. Tadi soal pendeta yang bilang. Tadi sebelum kita on air ya, ada sedikit yang saya dengar pembicaraan beda tipis orang benar dengan orang bodoh gitu. Karena dia disakitin, dia menerima hal yang nggak baik, mungkin dia ya terima-terima aja, diperlakukan dengan tidak adil ya dia terima-terima aja. Dia mungkin kalau di dalam pekerjaan ditikung lah istilahnya gitu ya, dia tetap bersyukur aja. Bagaimana hal ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Apakah kita harus jadi orang yang terima-terima aja? Bodoh gitu. Kayak mungkin abang di posisi yang sekarang ini, pasti kan nggak cuman dengan kerjanya, ya saya terima-terima aja, ya saya syukur-syukurin aja apa yang dapat sama saya. Pasti kan berjuang ingin lebih dan lebih lagi. Gimana bang? Jangan dibandingkan ke situ ya. Karena itu namanya ambisi. Ambisi nggak ada habisnya. Tapi ya dalam kehidupan, saya pikir ini adalah satu gambaran yang baik. Yesus digambarkan seperti domba yang tadi nerima aja. Saya pikir dalam kehidupan Yesus itu bertolak belakang dengan kehidupan saya. Di mana Yesus menyerahkan semuanya, segalanya kepada Tuhan. Dia lebih baik dia kalah tapi memenangkan jiwa orang itu daripada dia menang dan dia merasa benar tapi dia kehilangan orang tersebut. Ini berkebalikan dengan saya. Saya benar. Saya harus buktikan bahwa saya benar gitu. Yesus tidak pernah buktikan dirinya benar. Gitu loh. Waktu dia di penghakiman tersebut oleh siapa namanya? Pilatus. Dia bisa saja bilang, "Saya tidak bersalah. Saya tidak apa kesalahan saya?" Dia diam. Ini gambaran bagi saya. Kita tidak bisa mengukur ya kebodohan seseorang itu karena dia diam dan tidak melakukan sesuatu. Tapi tadi intensi adalah menjadi salah satu yang penting bagi kita. Apa tujuannya sebetulnya? Kenapa kita lakukan itu? Ada orang diam mengalah karena dia tahu kalau kayak dalam debat, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun saya benar, saya menang, yang kalah akan sakit hati, ya kan? Jadi lebih bagus nggak usah debat, gitu loh, ya kan? Karena kalau pada akhirnya saya benar, saya kasih tahu dia kamu salah, kamu gini. Saya yang benar tuh ini. Akhirnya dia sakit hati, nggak akan pernah datang kepada kebenaran. You win the battle, but you lose the soul. Ya, kenapa harus memenangkan battle ini gitu loh? Kadang-kadang kita juga perlu diam dan biarkan waktu berlanjut dan Tuhan akan membuktikan bahwa kita orang benar. Ya tapi on the other side ada juga segmen begini. Ya. Saya kira ini dialami juga oleh saudara Edmund ya dengan kawan-kawan juga dalam pelayanan, dalam kerja. Ada istilah begini. Nah, kita lihat bahwa pengajaran Yesus itu dalam menghadapi kejahatan bukan pasif loh. Coba perhatikan. Contoh, Yesus pernah membuat satu contoh begini. Ketika ada orang menyuruh kamu berjalan berapa mil, jalani lebih. Nah itu bukan bodoh ya. Itu namanya, saya tunjukkan bahwa kamu itu keliru. Kamu kira saya ini orang yang disuruh-suruh gitu. Saya kerja lebih. Saya extra mile. Jadi waktu bekerja ini bos berpikirkan harus gini. Saya sudah lakukan lebih daripada yang kau suruh. Kan begitu. Lalu kata Yesus, ketika ada yang tampar pipimu yang mana sebelah mana? Kiri. It is not kiri ya. Mana your kiri? My left. Kiri. Hati-hati. Ayat Alkitab katakan hati-hati. Kiri atau kanan? Karena jadi gini, kalau kita anggap dia adalah tangan kanan, gini, pukulan pertama bukan pakai ini, tapi pakai ini. Itu pukulan yang ini humiliation namanya, membuat malu orang. Jadi pakai ini, berarti pipi mana yang ditampar? Kalau kita berhadapan? My right. That's the thing.
Tapi kemudian Yesus katakan apa? Berikan juga pipi yang sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah lagi, kasih lagi. Nah itu aktif kan? Jadi ada banyak orang berpikir begini, pengajaran Yesus tuh pasrah-pasrah gitu, pasrah bodoh gitu. Nah, itu fight. Tapi fight-nya seperti yang diterangkan tadi, ini bukan untuk lose soul, bukan. Untuk memenangkan dia, bahwa saya ini bukan seperti itu. Jadi, don't let yourself be victimized. Karena apa? Itu juga dosa. Jadi hati-hati, ada banyak orang berpikir gini, ajaran Kristen itu dibiarkan. Makanya nggak heran, di dekat gereja, coba perhatikan, di dekat gereja banyak lokasi-lokasi yang nggak benar, bukan? Ini gereja nih, di sini ada perjudian, bukan? Di sini ada tempat pelacuran, ini gereja ini. Tapi tempat-tempat kudus gereja, misalnya artinya agama lain, coba lihat. Berani? Dekat-dekat? Nggak berani ya? Ada setting. Jadi kenapa? Karena salah konsep. Jadi gini, gereja itu menggarami dunia. Itu yang perlu diingat. Jangan sampai lupa itu. Tapi kita tidak untuk our self-righteousness ya. Sebenarnya apa sih yang dipertarungkan, apa sih diperdebatkan di sekolah sahabat contohnya? Sebenarnya bukan bicara kebenaran itu, tapi apa? Egonya main. Ya, betul. That's the problem, menurut saya. Itu yang diterangkan oleh Bro Edmund tadi. Jangan itu yang dimainkan, bukan soul. Oke. Kebenaran itu harus naik, kira-kira gitu. Terima kasih banyak, itu pencerahan yang luar biasa Pak Pendeta. Amin. Jangan kemana-mana karena diskusi kita semakin hangat, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang menceritakan mengenai bintang timur putra fajar, yaitu Lucifer. Di ayat 13 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi keakuannya Lucifer ini yang membuat dia pada akhirnya jatuh. Walaupun sudah kesombongan yang terus-menerus dimanjakan menjadi keangkuhan dan harga yang harus dibayar dengan mahalnya oleh pencipta kita. Gimana nih soal keangkuhan, kayaknya pada diem semua. Harusnya saya juga nggak ngomong juga ya. Kesadaran. Karena memang berbicara mengenai keangkuhan, ini topik yang sulit. Di zaman sekarang kalau Anda tidak angkuh, Anda tidak di atas. Kalau Anda tidak merasa bangga dengan diri, Anda tidak, sulit sekali. Saya juga di dalam kehidupan sehari-hari, merendah itu kayaknya diinjek-injek sama orang. Tapi ya ini menjadi tantangan. Tapi kita menyadari ya, keangkuhan Lucifer ini menyebabkan begitu banyak ya. Kadang-kadang kita melihat di dalam berjemaat ya, orang yang tidak mau turun dari jabatannya, dia akan ngomongin. Ini kan kalau pelajaran dari Kamis setelah Rabu keangkuhan, penyebaran ketidakpercayaan. Nah biasanya gitu kan, orang yang nggak mau turun dari jabatannya, udah ngomongin tuh orang-orang yang lain ini begini, orang yang lain begini, orang yang lain begini. Dia sebarkan ketidakpercayaan kepada yang lain, dan ini yang setan lakukan ya terhadap Tuhan ya. Dia diskredit Tuhan, dia bikin jelek nama Tuhan supaya nama dia lebih bagus. Ini kesombongan, merasa saya lebih dari orang lain. Ya seperti yang dua orang yang masuk ke dalam Ka'bah, yang satu bilang, Tuhan, syukur saya tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Pemungut cukai ini dia pukul-pukul dada Tuhan. Ampun, saya orang berdosa. Seperti didengar itu doanya si Farisi itu. Didengar itu. Aku loh orang berdosa itu katanya kan. Dia rasa dia dengar. Kan dia merasa bahwa dia lebih dengar gitu. Nah ini kadang-kadang kita juga di dalam menghadapi kehidupan. Kita tidak, tanpa kita sadar, kita merasa bahwa kita lebih benar, kita lebih baik dari orang lain. Dan pada saat itulah keangkuhan Lucifer menjadi bagian kita. Kita perlu setiap hari semakin dekat. Alkitab, kita melihatnya pola di Alkitab, orang yang semakin dekat kepada Kristus, semakin dekat kepada Tuhan, semakin merasa seperti Yesaya. Aduh Tuhan, aku najis bibir, aku tinggal di antara orang-orang yang ya, dia sampai bilang, saya punya kebenaran seperti kain lara. Nah, kain lara itu softtek ya pendeta ya.
jorok gitu ya. Jadi ya ini yang harus kita sadari. Semakin Dan itu kebenarannya. Iya. Dia udah bahkan kebenarannya dia pun itu kotor gitu loh. Jadi semakin dekat kepada Kristus seharusnya kita semakin merasa kita tidak layak dan hanya kemurahan Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Tapi ada another face. Kesombongan itu punya wajah yang lain. Aku juga, tapi kayak, aduh aku kayaknya nggak layak lah aku gini. Kayaknya aku, ya yang tetap aku gitu. Jadi Sehingga tidak melayani. sehingga tidak. Jadi akhirnya tetap aku gitu. Kalau yang satu, oh aku yang paling benar, aku yang ini. Aduh aku enggak lah, aku inilah, Jangan tetap aku yang aku gitu. berdoa, Jangan aku gitu. Ketika kita melihat hal itu, gimana sih caranya kita, kan kita nggak bisa tahu ya kalau kita salah, kalau kita nggak tahu itu salah gitu. Gimana caranya kita bisa tahu ketika kita sudah sombong atau ketika kita sudah merendahkan diri sampai tetap aku, tapi kesannya kayak bukan sombong tapi tetap aku gitu. Oke. Jadi kita memang sulit mengetahui bahwa kalau kita itu sudah sombong. Ya. Jadi ya, kita lihat Musa. Kita lihat Musa. Kita tiru kerendahan hatinya ketika dia dipilih Tuhan untuk membawa akan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Apa yang dia katakan pertama? Bagaimana jika bangsa ini nggak mau dengarkan saya? Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak mau mendengar saya? Yang kedua dikatakan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aduh, bisa diartikan, aduh kita nggak bisa begini, kita Mantan nggak bisa jenderal itu. Mantan jenderal. kita nggak bisa berkhotbah ini. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa aku ini nggak fasilida lagi. Yang terakhir ditutup dengan Tuhan, orang lain saja. Kalau kita seumpamanya saya anggota jemaat, Tuhan, ada kok pendeta. Tuhan, ada ketua jemaat. Tuhan, ada pemimpin anggota bekerja, orang lain saya yang boleh kau tunjuk untuk menjadi wakil, untuk menjadi pemimpin. Nah, yang kita bisa ambil dari Musa ialah kita harus selalu menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus menyadari keterbatasan kita sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu itu bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan. Luar biasa. Aku mau share di bagian penyebaran ketidakpercayaan. Hati-hati loh. Ketika kita mendiskreditkan orang lain, sebenarnya kita ada di posisi terendah saat itu. Ketika kita membuat orang lain direndahkan agar kita terlihat lebih tinggi, sebenarnya kita yang ada di posisi yang paling rendah. Sama seperti Lucifer, apa yang dikatakan? Semua dikatakan, Allah itu tiran, Allah itu diktator, Allah itu tidak ada kasih. Yang sulitnya, yang jadi dilemanya ialah banyak yang percaya pada dia, pada Lucifer. Jangan pada Lucifer, sekarang juga, contoh mereka sebarkan kabar yang nggak baik. Banyak juga yang percaya. Orang zaman kita ialah bukan orang yang dengar dan dia cek, apa iya? Dia dengar, yang paling pertama dia dengar itu yang langsung dia percaya. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendiskreditkan orang lain, kita sementara mengikuti teladan Lucifer untuk merendahkan Allah. Amin. Dan itulah titik terendah umat manusia ketika mereka melakukan. Dan lihat apa yang terjadi Lucifer. Dia dibuang dari kerajaan surga, diusir. Dan yang menjadi concern kita ialah banyak pengikutnya. Dan ternyata inilah asal mula kabar hoax yang terjadi dalam kehidupan kita. Hoax pertama. Hoax pertama. Dan banyak yang mengikuti. Jadi pelajaran di sini ialah jangan sampai kita ternyata ada di posisi ini. Ketika kita ada di posisi ini, hati-hati. Kejatuhan sementara menghantui kita. Kejatuhan, kemunduran moral, kemunduran rohani, sementara menengok kita di depan pintu. Untuk kita jauh jatuh lebih dalam. Selagi kita masih mendengarkan panggilan ini,
Tuhan katakan, mari datang dekat kepadaku. Apapun besar masalahnya, dosanya, Tuhan siap untuk merangkul kita, merasakan kasih Allah itu. Ya, luar biasa. Jadi jangan gosip ya. Jangan. Alkitab yang bilang. Gospel ship boleh lah, gospel ship boleh. Kalau soalnya kita bisa melihat ya di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari memang keraguan itu cepat sekali menular. Betul. Yang Jadi, negatif. Negatif. Yang negatif itu cepat sekali menular. Dan gampang dipercaya. Kalau berita nggak negatif, nggak viral ya? Tukang berita. Makanya kalau berita positif, Yesus mau datang segera. Opung gue juga udah ngomong. Oke. Dari segala yang kita bicarakan ini, kita harus menyadari satu hal bahwa di dalam kehidupan kita ternyata ada pertempuran besar di belakang, ada great kontroversi di belakang layar yang mereka dari dulu sudah ada dan sudah terjadi dan sampai sekarang masih terus berlangsung bahkan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita menjalani hidup kita adalah pilihan kita mau di posisi siapa. Kita membela yang mana. Kita bilang kita bela Tuhan, tapi dalam kehidupan kita aku terus, artinya kita berada di sisi Lucifer. Mungkin Pak Pendeta Leroy bisa berikan kesimpulan dari pelajaran kita, pelajaran pertama mengenai pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Sebelum kepada kesimpulan, Boleh. saya tertarik dengan saudara, tahu nggak saudara atau sepupu kandung, masa sepupu kandung, ya sepupu dekatnya kesombongan. Apa itu? Minder. Ya. Itu minder itu sebenarnya adalah kesombongan terbalik. Ya. Iya. Karena apa? siapalah saya ini gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi Dia sombong dengan Iya. ketidakadaannya dia. Jadi hati-hati dengan orang minder. Secara psikologi, minder itu sombong sebenarnya, tapi sombong yang dibalik. Ya. Lalu satu lagi yang saya mau sampaikan, hati-hati dengan PD ya. Psikolog selalu encourage kita untuk percaya diri ya, percaya diri. Tapi dalam dunia Kristen ini lebih baik jangan PD tapi PT. PT maksudnya percaya Tuhan. Amin. Ya. Karena siapa yang bisa? Kita nggak bisa percaya diri kita nggak. Alkitab katakan itu, yang percaya diri nggak. Pangeran nggak usah dipercayai, Tuhan percaya. Karena apa? Kita semuanya lemah gitu ya. Lalu sehubungan dengan kesombongan dan segala macam ini ya. Ini si Lucifer ini luar biasa ya. Dia ini ada masalah star syndrome ya. Star syndrome, betul. Oh, masalah star syndrome. Makanya Ada banyak bintang kita ya. seperti itu. Jatuh nanti. Ya. Star syndrome ini begini, ada orang ketika menghadiri perkawinan seperti dia yang merasa dia yang nikah gitu. Ketika ngadiri KKR, pembicaranya bagus, dia seperti merasa saya yang lagi bicara gitu. Lagi choir, seperti dia merasa dia konduktornya. Masalahnya, ketika dia menghadiri pemakaman, dia kira dia mayatnya gitu. That's the problem bos, star syndrome ini. Itu bahaya. Tapi sehebat-hebatnya si Lucifer dalam kesombongannya, kalau di-compare, karena ada yang ngitung, ada orang iseng-iseng ngitung katanya, cerita tentang Lucifer dengan akunya itu sampai banyak. Ada 4 saya hitung tadi ya. Waktu Sister Yola bacain, dengan perumpamaan Yesus tentang orang kaya itu, si orang kaya itu lebih banyak bilang aku. Ya, lebih banyak dia bilang aku. That's the problem. Selama ego ada, kita tidak terlepas dari kapan. Jadi jangan pernah percaya diri, ya, tapi percaya Tuhan. Nah, inilah yang kita sedang bahas. Tapi saya suka dengan bagaimana penulis kita mengarahkan pelajaran kita ini, bahkan 1 triwulan ini kepada satu istilah yang di-coin oleh Gereja Misioner ke-7. Dalam hal ini Ellen White lah kita sebut ya, yaitu The Great Controversy. Jadi tadinya battle itu ada di sana, jangan lupa sekarang ada battle di sini. Ya, tinggal kita bikin decision. Dan decision untuk pekan ini saya kira yang salah satu yang penting diambil adalah decision untuk menjadi humble. Ya, biar Tuhan yang ada dalam diri saya. Karena selama kalau bukan dia, maka ego yang masuk. Dan ketika ego yang masuk, ada problem ya. Nah, ego ini kan kata bahasa Yunani yang berarti aku.
Ego, ya ego. Jadi selama ego ini ada, ini akan bisa menggoyang segala sesuatunya, termasuk hal yang baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Leroy, Pendeta Brian, Pendeta Jesli, dan juga Bang Edmund sudah berdiskusi bersama. Biarlah pelajaran kita pada pekan ini dapat kita hidupkan, yaitu kerendahan hati. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.